Perkenalkan, nama saya Radifa Nurnaswa. Saya mahasiswi semester 3 Universitas Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda dari Prodi Bimbingan dan Konseling Islam. Oke, jadi di sini kita bertemu lagi dengan materi selanjutnya, yaitu tentang perkembangan psikologi dengan judul Perkembangan Kognitif dengan Teori Piaget. Oke, jadi dari latar belakang materi tersebut, kita membahas tentang pertumbuhan istilah psikolog yang digunakan untuk merujuk pada aktivitas yang mengetahui dan proses mental yang dilakukan oleh manusia untuk memperoleh dan menggunakan pengetahuan untuk memecahkan suatu masalah. Proses kognitif yang membantu kita untuk memahami dan beradaptasi dengan lingkungan meliputi aktivitas seperti memperhatikan, mempersepsi, belajar, berpikir, dan juga mengingat. Singkatnya, peristiwa dan usaha yang tidak dapat diobservasi, hal-hal yang menjadi ciri pikiran manusia. Jadi, studi tentang perkembangan kognitif yaitu perubahan yang terjadi pada mental anak, kemampuan mereka sepanjang hidup mereka, yang dimana ini merupakan salah satu topik yang paling beragam dan menarik dari ilmu-ilmu perkembangan. Oke, selanjutnya kita masuk kepada pengertian teori perkembangan kognitif dengan Piaget. Jadi, perkembangan kognitif ini merupakan perubahan yang terjadi pada mental seperti menghadiri, mengamati, belajar, berpikir, dan juga mengingat. Perkembangan kognitif epistemologinya atau cabang filsafat yang berkaitan dengan asal-usul pengetahuan untuk mendefinisikan pengembangan ilmu baru yang ia sebut sebagai epistemologi genetik, yang ia definisikan sebagai eksperimen studi mental tentang asal mula pengetahuan. Adapun Piaget ini menggunakan istilah genetik dalam pengertian yang lebih tua. Artinya, pada dasarnya bersifat perkembangan. Piaget memulai studinya dengan mengamati secara cermat ketiga anaknya saat masih bayi, kayak bagaimana mereka mengeksplorasi mainan baru, memecahkan suatu masalah sederhana yang dia persiapkan untuk mainan tersebut, dan menghasilkan sekutu mulai memahami diri mereka sendiri dan dunia mereka. Piaget juga menggabungkan minat awalnya pada zoologi dari pengertian aktivitas, mengetahui dan proses yang melaluinya pengetahuan itu diperoleh. Oke, kita masuk pada yang ketiga, yaitu Piaget mengidentifikasi 4 periode ataupun tahapan utama dari perkembangan kognitif. Yang pertama ada tahap sensori motor, lahir sampai 2 tahun. Jadi selama periode sensori motor ini, bayi mengordinasikan masukan sensorik dan kemampuan motoriknya kemampuan mereka, yang mana membentuk skema perilaku yang memungkinkan mereka untuk bertindak dan juga mengetahui lingkungan mereka. Tahap kedua ada tahap operasional, yang dimana di sini 2-7 tahun. Jadi di dalam tahap ini munculnya pemikiran simbolik periode profesional ditandai dengan munculnya fungsi simbolik, kemampuan untuk membuat suatu hal, kata atau objek mewakili sesuatu kalau tidak. Mengacu pada pengetahuan yang dapat diperjuangkan oleh suatu entitas sesuatu selain dirinya sendiri sebagai wawasan representasional. Transisi ini dari rasa penasaran balita yang terlibat langsung dalam segala hal kepada anak prasekolah yang kontemplatif dan simbolis adalah hal yang luar biasa. Masuk pada tahap yang ketiga, yaitu tahap operasi konkret 7 hingga 11 tahun, di mana selama periode operasional ini anak-anak dengan cepat memperoleh operatif kognitif, feelings, dan menerapkan keterampilan baru yang penting. Ketika berpikir tentang objek dan peristiwa itu, mereka telah mengalaminya. Operasi kognitif adalah aktivitas mental internal yang memungkinkan anak-anak untuk memodifikasi dan mengatur ulang gambar dan simbol mereka untuk mencapai kesimpulan yang logistik. Masuk kepada tahap yang keempat, yaitu tahap terakhir, yaitu tahap operasi formal dari 11 tahun ke atas, yang dimana di sini Piaget untuk anak yang tidak seimbang kinerja kognitifnya, yaitu ketidakmampuan untuk menyelesaikan suatu permasalahan tertentu, sekalipun seseorang dapat memecahkan suatu masalah berupa membutuhkan operasi mental yang sama. Perkembangan kognitif prosesi ini, pemikiran tidak lagi terikat pada fakta atau hal yang dapat diamati,
Tetapi bagi operator formal dapat bernalar secara logis mengenai proses dan peristiwa hipotesis yang mungkin tidak mempunyai dasar dalam suatu kenyataan. Oke, kita masuk kepada materi selanjutnya tentang intelligence resolution. Apa itu kecerdasan? Jadi, kecerdasan. Piaget mengemukakan bahwa kecerdasan adalah suatu bentuk yang seimbang yang dihadapi semua orang struktur kognitif cenderung. Maksudnya adalah bahwa semua aktivitas intelektual adalah demikian dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu untuk menghasilkan hubungan yang seimbang atau harmonis antara proses berpikir seseorang dan juga lingkungannya. Piaget menekankan bahwa anak-anak adalah penjelajah yang aktif dan penuh rasa ingin tahu yang selalu bertentang banyak rangsangan dan peristiwa baru yang tidak segera dipahami. Dia percaya itu ketidakseimbangan fakta atau ketidakseimbangan kognitif antara acara berpikir dan anak peristiwa lingkungan mendorong mereka untuk melakukan penyesuaian mental yang dimana memungkinkan mereka untuk melakukannya mengatasi pengalaman baru yang menggabungkan yang membingungkan dan dengan demikian memulihkan keseimbangan kognitifnya. Kepada evaluasi teori Piaget. Jadi, dalam evaluasi teori Piaget ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, kontribusi Piaget. Piaget adalah raksasa di bidang pembangunan manusia. Seperti yang dikutip oleh salah satu sarjana anonim, menilai dampak Piaget terhadap psikologi perkembangan. Piaget melanjutkan interest dalam zoologi dan tidak pernah bekerja dengan anak-anak yang sedang berkembang. Yang kedua itu ada tantangan Piaget. Gagal membedakan konvensional kinerja kami telah berkomentar berulang kali sepanjang bab ini bahwa Piaget meremehkan kemampuan kognitif bayi, balita, dan anak prasekolah. Piaget dia cenderung berasumsi bahwa seorang anak yang gagal dalam salah satu masalahnya hanya karena tidak memiliki konsep yang mendasarinya atau struktur pemikirannya. Oke, kita masuk kepada tahap yang terakhir yaitu conclusion atau kesimpulan. Jadi, dapat disimpulkan bahwasanya teori perkembangan kognitif Jean Piaget menunjukkan bahwa kecerdasan anak berubah seiring dengan pertumbuhannya. Teori Piaget juga menjelaskan bahwa anak akan terus berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya dan hasil interaksi tersebut akan menghasilkan skema. Skema adalah jenis-jenis pengetahuan yang membantu individu untuk memahami lingkungan dan juga sekitarnya. Oke, jadi cukup sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.